orang Farisi menegur para murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita dan salam sehat selalu. Seandainya ada yang sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kembali hari ini Diamore Channel mengajak mari kita belajar dan merenung bersama-sama firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya karena Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Peraturan dan maknanya. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih kepada masyarakat di pedesaan atau di perkampungan, atau sering kita kenal dengan masyarakat tradisional, terdapat banyak aturan-aturan tradisi dari nenek moyang mereka. Memang ada aturan-aturan yang masih relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Tetapi juga banyak aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan di zaman modern ini. Aturan-aturan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang, jadi sulit untuk diubah atau diperbarui, apalagi dihapus. Karena itu tidak ada yang pernah mau mengevaluasi dengan alasan ya sudah menjadi adat istiadat turun-temurun dari nenek moyang, sudah menjadi tradisi. Ada aturan-aturan yang bisa justru menjadi beban hidup bagi masyarakat setempat. Namun hanya karena tuntutan atau tekanan sosial, maka tidak ada satu orang pun yang berani merubahnya atau menghapusnya. Karena itu mungkin sekali aturan-aturan itu sangat membelenggu kehidupan masyarakat dan itu sulit untuk dirubah atau dihapus lagi. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Julius Caesar meskipun menderita epilepsi, ia berhasil menjadi seorang jenderal dan kaisar karena keberaniannya untuk berubah. Napoleon Bonaparte, walaupun berasal dari keluarga yang sangat sederhana, ia berhasil menjadi seorang jenderal karena sikapnya yang berani. Saya pernah mendengar ada cerita bahwa ketika keluarga besar berkumpul untuk mendoakan supaya selamat dalam peperangan, tetapi Napoleon berkata, "Jangan berdoa supaya saya selamat.
selamat dari peperangan. Tetapi berdoalah supaya saya berperang dengan benar. Luar biasa. Charles Dickens menjadi novelis Inggris terbesar. Meskipun kakinya pincang dan lahir dari keluarga yang sangat miskin. Beethoven mampu menghasilkan beberapa lagu terbaik pada saat telinganya tuli. Demikian pun Helen Keller, seorang gadis bisu tuli. Ia meraih 2 piala Oscar, bahkan ia menjadi politikus dan menjadi dosen. Tokoh-tokoh besar ini berasal dari kondisi tubuh fisik yang tidak sempurna dan dari keluarga yang sederhana dan miskin. Tetapi mereka tidak minder, tidak putus asa. Bahkan dengan keterbatasannya, mereka menjadikan batu loncatan untuk meraih prestasi dan hidupnya bisa berguna bagi orang lain. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, banyak diungkapkan dan diceritakan dalam kisah Injil, termasuk juga dalam Injil hari ini yang kita baca, bahwa Yesus selama hidupnya di tanah Israel banyak kali berbenturan dengan adat istiadat dan tradisi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi, terutama orang-orang Farisi, para ahli Taurat, masih berkutat dengan cara pikir lama yang melakukan hukum-hukum, peraturan-peraturan agamanya secara harafiah. Mereka sibuk dengan segala macam aturan. Jangan ini, jangan itu. Ini salah, itu salah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sendiri tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Karena mereka takut melanggar tradisi, aturan agama nenek moyang mereka, dan hukum-hukum para nabi. Sehingga kebebasan hidupnya dikungkung, ditekan oleh aturan-aturan itu sendiri. Yesus sering dituduh melanggar adat istiadat bangsa Yahudi atau perintah nenek moyang. Akibatnya muncul pertentangan antara Yesus dengan para pemimpin agama, termasuk para kaum ahli Taurat, juga kaum Farisi. Sebagaimana dalam bacaan Injil, Yesus dan para murid dituduh melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kita kenal. Orang Yahudi berbangga atas hari Sabat dan aturan-aturannya. Mereka bangga sekali memegang tradisi nenek moyang mereka, aturan-aturan agamanya. Tetapi Yesus tidak hanya melihat perintah atau aturan-aturan yang ada pada hari Sabat itu secara harafiah, tetapi Yesus melihat nilai dan sikap hati dari peraturan itu untuk membawa orang kepada hidup yang sukacita, hidup yang damai sejahtera bersama sesama. Sebab bagi Yesus, nilai keselamatan seseorang manusia jauh lebih penting daripada peraturan-peraturan itu sendiri. Ungkapan dalam bahasa Latinnya mengatakan salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa itu lebih utama daripada hukum. Sedangkan para pemimpin agama Yahudi hanya lebih menekankan aspek hukumnya saja, tidak melihat nilai aturan itu sebagai sarana untuk membawa orang kepada keselamatan. Agama sebagai ungkapan lahiriah dari sikap batin seharusnya berfungsi sebagai sarana dan membantu orang untuk mencari makna hidupnya dengan menentukan sikap di hadapan Allah dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Inilah nilai agama. Karena itu sangat keliru
Jika beragama diartikan sebagai kesetiaan menjalankan segi-segi lahiriah dari agama itu, termasuk menjalankan secara hurufiah hukum-hukum dan peraturan-peraturannya. Kalau bentuk lahiriahnya saja dari agama, seperti peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, diperhatikan, ditekankan, diutamakan, dalam arti kesetiaan menjalankan segi-segi lahiriah dari hukum dan peraturan agama itu, maka dapat terjadi akhirnya bukan Allah yang disembah, melainkan upacara-upacara, ajaran-ajaran, peraturan-peraturan agama yang dipandang sebagai jaminan keselamatan. Padahal kita tahu keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada dalam kasih karunia Allah. Kalau sikap hidup seperti ini, seringkali orang memperhatikan atau seringkali yang ditekankan adalah hal-hal lahiriah. Semua bentuk keindahan-keindahan lahiriah itu yang dipentingkan, itu yang ditekankan. Lalu mereka melupakan hal-hal yang sangat inti, yaitu bagaimana disposisi batin, bagaimana sikap batin kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya inilah yang terpenting. Bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan, bukan hal-hal lahiriah. Tetapi justru ini yang dilupakan. Lalu kegiatan-kegiatan agama hanyalah sebuah ibadat-ibadat juga hanya sebagai ritual. Sahabat yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita di zaman now? Apakah kita juga masih hidup dengan tata cara lama, tata cara orang Farisi dan ahli Taurat? Melakukan peraturan dan hukum keagamaan secara harafiah sebagai sebuah rutinitas belaka tanpa dasar batiniah, tanpa penghayatan batin. Memang peraturan hukum itu baik, itu tetapi tujuan utama dari peraturan dan hukum adalah untuk kebaikan umat manusia. Peraturan dan hukum menjadi sarana yang bisa membantu orang untuk mencari dan menemukan arti dan makna hidupnya dengan menentukan sikap di hadapan Allah dalam situasi nyata dalam hidupnya sehari-hari. Bagi Yesus, nilai manusia lebih penting daripada peraturan dan hukum-hukum itu sendiri. Injil hari ini menawarkan kepada kita sebuah pemenuhan dalam kaitan antara kasih kepada hukum Tuhan dan kasih kepada sesama. Hukum Tuhan dimaksudkan untuk membantu kita agar mampu mengasihi sesama. Hukum dan peraturan membantu kita untuk menghantar sesama pada kebaikan bersama, untuk damai sejahtera, untuk hidup sukacita bersama. Itulah nilai dari sebuah peraturan, nilai dari sebuah hukum. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih kepada sesama lebih tinggi daripada hukum dan peraturan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, maka sebagai murid Kristus, kita harus berani mengubah paradigma lama atau pola cara pikir lama ala orang-orang Farisi dan kaum ahli Taurat. Kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan daripada menjalankan hukum dan peraturan secara harafiah tanpa memperhatikan efek bagi sesama kita. Kalau di dalam komunitas kita, di dalam perkumpulan kita, ada peraturan-peraturan yang kira-kira menekan sesama, membuat beban hidup baru bagi sesama kita, kita harus berani melawan. Kita harus berani berubah. Sebagaimana contoh para tokoh yang kita dengar tadi, Julius Caesar dan teman-temannya tadi. Ungkapan yang paling tepat adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kami semakin menyadari bahwa segala perbuatan kami, tindakan-tindakan kami sungguh menjadi persembahan dari hati kami yang terdalam untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef.
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam sehat dan damai sejahtera selalu di Amore Channel.